Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita lakukan live 50 menit ke depan. Kita akan live tanya jawab masalah kredit macet. Apakah itu dari bank, kredit bank, koperasi, leasing, ataukah itu KTA, kartu kredit dengan sertifikat. Semuanya kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini kita mau memasuki bulan puasa dan sebentar lagi Lebaran. Tapi jangan pikir kalau Lebaran itu debt collector tidak datang menagih. Nah, justru pada saat Lebaran itulah biasanya debt collector biasa lebih gencar menagih. Di sini kalau misalnya ini makanya untuk anti debt collector saya standby-kan juga di sini ya, ada namanya itu CCTV. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman itu minta CCTV yang mana. Karena bukan apa-apa, kalau misalnya pihak petugas bank, kalau dia ada melihat CCTV, dia akan tertahan. Apakah dia melakukan ancaman, ataukah dia mau melakukan hal-hal yang di luar dari prosedur yang ada, sehingga dia tidak berani untuk melakukan di luar dari prosedur. Dia akan sesuai dengan prosedur dan Anda sebagai debitur juga tenang juga. Nah, kira-kiranya seperti itu. Jadi lebih enak kita bagaimana untuk menghadapi debt collector. Jadi kita nggak usah khawatir. Semuanya itu debitur yang dipersalahkan. Kalau misalnya menunggak, debitur disalahkan. Pada saat kondisi lancar, ada nggak debitur disalahkan juga? Kan tidak ada juga kan. Malah debitur malah dikasih top up, sampai debitur itu sudah sesak napas ya kan. Saking limit itu, plafon itu semakin besar. Sehingga ada kewajiban dari pihak debitur. Itu kewajiban itu kan adalah pendapatan bunga. Dia harus membayar bunga dari apa yang dicairkan oleh pihak bank. Ya, kita langsung ada pertanyaan nih, Pak, apakah debt collector boleh ke sekolah anak umur 12 tahun? Tidak boleh. Itu tidak boleh itu. Debt collector kadang-kadang itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Katanya susah mencari bapak, menagih ke rumah bapak, nggak pernah ketemu. Nggak peduli mau ketemu atau tidak. Yang jelas dia tidak boleh melakukan penagihan. Itu kan di sekolah. Itu kan sifatnya mempermalukan. Kalau sifatnya mempermalukan, itu bisa terdampak namanya itu pidana di sana. Apakah mempermalukan sehingga membuat debitur ini merasa kecil hati, malu, harga diri sebagai manusia sangat rendah, itu nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya bagus ya divideokan ya, tapi kalau dia sopan mungkin dia Pak apa kabar, seolah-olah dia bukan tugas benar-benar mencari bapak kan, mencari debitur. Jadi bisa trik lah namanya debt collector. Tapi kalau dia memang betul-betul mau datang ke sana, itu sifatnya mengganggu dan itu dampaknya bisa ke pidana. Ya, jangan lupa divideokan. Makanya kalau di rumah lebih bagusnya di standby kan namanya CCTV. CCTV kan murah juga kan, jadi yang bisa merekam. Ya, bagusnya CCTV, lebih aman. Dia menemui anak saya, Pak. Nah, apalagi menemui anak, dia bisa dilaporkan. Jadi Anda jangan takut juga ya melaporkan misalnya debt collector ke polisi. Jangan takut, lapor aja. Nanti laporannya tidak proses, nanti kalau kita ngelapor makin banyak habis duit. Nggak peduli masalah itu. Kalau Anda tidak melapor, bagaimana? Ya nggak, itu urusan kepolisian. Yang penting Anda pegang surat laporannya itu. Ya nggak? Kalau nggak lapor lebih bahaya itu. Jangan dibiarkan, itu kan sifatnya oknum, bukan masalah instruksi dari atasan. Ya enggak? Kira-kira seperti itu Pak Happy ya. Jangan biarkan seperti itu. Jadi enak sekali itu debt collector. Kalau bisa nagih kemanapun, tidak bisa ditemuin, itu urusan dia, kan bisa melalui telepon. Kalau dia ini mau datang ke rumah kan habis maghrib bisa juga. Yang penting tidak boleh di luar dari jam yang tidak boleh di luar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar itu tidak boleh ya. Saya nggak tahu mana orangnya. Anda lakukan, bisa dikomplain melalui siapa, bagusnya ibunya, istrinya. Kan debiturnya siapa?
Itu kurang ajar debt collectornya. Saya khawatirnya dia tinggalnya dekat sana. Informasinya dari mana informasinya? Nah, biasanya itu dari media sosial. Di apa namanya, biasa upload foto, video anak sekolah di mana kan ketahuan. Nah, kira-kira seperti itu. Dibuat privacy lah. Jangan sampai dia tahu bagaimana debitur atau nasabah ini kemana aja, keluarganya siapa aja, kerja di mana, siapa aja yang sering ditemuin di mana, sahabatnya siapa, kan bisa aja itu. Jadi jangan dari sekarang di media sosial harus kita hati-hati, ya enggak? Nggak usah khawatir, ya. Kita lihat lagi, mungkin ada yang mau bertanya, yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan lupa dikasih tap-tap. Nah, itulah seputaran namanya debt collector. Debt collector itu kerjanya halal atau enggak? Halal lah. Itu dan namanya bekerja halal. Bagus gak? Tidak ada masalah dalam pekerjaan. Yang bermasalah itu apabila dia melakukan di luar prosedur yang ada. Ya enggak? Debt collector itu sama mencari uang juga kan, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebutuhan dia sehari-hari. Itu tidak ada masalah. Halal kok, nggak ada masalah. Kalau ininya halal atau iban, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau dia menagih yang cara-cara yang tidak benar sehingga merugikan diri dia sendiri dan dampaknya bisa merugikan perusahaan. Dalam hal ini adalah kreditur, pihak bank. Kalau dia melakukan hal yang tidak sesuai dengan SOP kan bahaya, ya. Gitu ya. Sebentar. Berapa deh? Udah sana dulu. Ya ambil saya. Tutup itu ya sayang ya. Jangan tutup bener. Tutup, buka dikit. Biasa namanya anak. Nah, sampai di mana tadi saya ngomongin tadi. Nah, biasa itu inisiatif dari pihak debt collector. Makanya kalau misalnya saya bilang, pada saat Anda melaporkan pihak debt collector itu, pastinya namanya debt collector, dia akan melakukan berbagai cara. Debt collector yang baik, dia pasti mencari cara, dan dia akan negosiasi itu lebih enak sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, ya enggak? Kegaduhan. Kan banyak itu di berita itu, tiba-tiba debt collectornya hilang, ya enggak? Itu kita tidak menyalahkan pekerjaannya, tapi mungkin ada cara-cara yang kurang bagus. Semuanya harus antisipasi. Debitur pun tidak semuanya dia melakukan sengaja menunggak. Itu saya banyak baca di komentar, wah di grup ini debitur menunggak semua, kalau aku jadi debt collector aku gas. Wah, itu nggak sayang sama keluarga dia. Pada saat dia berani ngegas-ngegas gitu, nah pada saat sudah di kantor polisi sudah kayak ayam sayur dia kan. Nah, kurang bagus juga. Nanti kan resiko ke dia. Dampaknya kemana kalau dia masuk penjara? Kan anaknya. Bagaimana mencari nafkah? Nggak bisa lagi. Emang perusahaan mau mengcover? Tidak bisa juga mengcover. Kalau misalnya dia dalam melakukan tugas sesuai dengan prosedur, maka akan di-cover 100% oleh pihak perusahaan. Tapi kalau di luar prosedur, nah itu bencana buat dia dan perusahaan. Perusahaan mendapatkan impact. Kan sudah ada pernah kejadian. Salah satu bank swasta, bukan bank ini ya, sahamnya banyak yang dari luar itu ya. Digugat sama debitur, sama dia KTA, digugat sama debitur, tingkat pengadilan dia kalah, pihak banknya. Banding lagi, makin tinggi lagi dendanya, sampai ke kasasi, dendanya 1 M. Iya enggak? Ya, kan wajib dilaksanakan oleh pihak bank itu. Jangan salah-salah dia itu. Nggak usah khawatir. Ini jawab pertanyaan Hanifah. Saya minta negosiasi pelunasan tidak direspon. Nunggu laporan pengaduan ke OJK, Pak. Nunggu laporan apa? Pengaduan. Boleh laporan pengaduan ke OJK. Tapi jangan lupa, laporan pengaduan itu laporkan kalau misal melaporkan ke OJK, di-CC-kan tembusannya ke pihak banknya juga, ke bank. Kalau bank nggak tahu, hanya OJK kan namanya kan bukan mubazir ya, tapi makin lama nanti lebih cepatnya ke OJK langsung ke banknya juga, CC-kan ke banknya melalui apa? Melalui email. Apalagi melalui email kan gampang, melalui email. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini
melaporkan itu benar nggak benar, tapi bagaimana kita lebih praktis supaya laporan kita diterima. Niken, Pak, apa bisa rumah dilelang kalau minta masih mau bayar? Pak, apa bisa rumah dilelang kalau kita masih mau bayar? Itu masih kecil kemungkinan bisa dilakukan lelang. Tapi intinya permasalahan itu lihat dulu ke belakangnya. Apakah sudah diberikan SP1, 2 dan 3? Apakah Anda sudah mengajukan restruktur atau tidak? Apakah pihak bank melakukan namanya negosiasi terhadap debitur, musyawarah lah, maunya seperti apa? Jadi itu akan dilihat lagi ke belakangnya. Tapi kalau Anda bayar, ya bayar aja, nggak ada masalah. Pada saat dilelang, Anda masih melakukan pembayaran, nah itu bagusnya kalau misalnya terjadi lelang, Anda lakukan gugatan. Karena bukan apa-apa, pada saat dia sudah menerima transfer itu, dimakan, duitnya sudah dimakan, didebet, auto debit oleh pihak bank, maka itu adalah bentuk pengakuan. Nah itulah kekuatan dari debitur. Tapi kecil kemungkinan, ya. Ajukan secara tertulis ataupun yang lain-lain, ya. Jangan secara lisan, jangan. Ini lagi nih, Niken. Karena orang bank kasih saya waktu 1 tahun untuk melunaskan. Kalau sudah jatuh tempo, sudah jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, sudah SP1, 2, 3 itu masih bisa, tapi tetap ada namanya mengedepankan asas musyawarah. Untuk lelang itu adalah second way out, pilihan terakhir, bukan namanya pilihan utama. Pada saat debitur tidak bisa membayar, dia langsung lelang, tidak. Dia pilihan terakhir. Bisa nggak dilakukan namanya itu negosiasi, apakah dia pembayarannya dicicil atau tidak. Kalau misalnya sudah habis masa tenornya, itu kan langsung statusnya macet, tidak bisa dilakukan cicil, wajib dilakukan lunas. Nanti dilihat itu apakah asetnya itu marketable atau tidak, apakah bisa dilakukan lelang atau tidak. Banyak permasalahan yang harus jadi pertimbangan dari pihak bank. Kira-kira seperti itu ya, Niken. Ya nih, mau tanya Pak, teman saya macet cicilan mobil selama 3 bulan, kondisi ekonomi belum stabil. Ya, kalau misalnya seperti itu, nanti langsung bayarnya itu minta dilakukan oleh langsung, jangan melalui debt collector ataupun nggak usah datang, nggak usah. Langsung aja melalui rekening biasa, transfer seperti itu bisa kok, nggak ada masalah. Kalau mau pihak debt collector mau melakukan penarikan, jangan dikasih. Kalau misalnya dia mau melakukan penarikan, itu boleh dengan dua kategori. Yang pertama, debitur mengakui uang prestasi. Yang kedua, debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya. Jangan Anda tanda tangan kalau Anda tidak mau, kalau Anda masih mau mencicil. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, tidak diperkenankan. Kalau dia mengambil, pasti namanya ada pidana di sana. Ancamannya 5 tahun penjara. Jadi intinya ancaman pidana itu apabila namanya itu kuncinya sudah berpindah tangan. Kalau belum berpindah tangan, belum, ya. Gitu ya, Yani. Siapa lagi? Saya cek lagi. Sudah 3 bulan Pak mau diambil leasing tapi belum mau serahin unit, gimana solusinya? Ya kan belum mau nyerahin. Kalau nyerahin secara sukarela namanya. Ya udah biarin aja, nanti segera selesaikan. Karena yang rugi itu Anda kalau misalnya menunggak. Dikarenakan ini beda dengan kredit yang agunannya itu katakanlah sertifikat tanah dan bangunan atau tanah aja itu semakin lama semakin tinggi harganya. Tapi kalau kendaraan semakin lama semakin turun. Sehingga tunggakan Anda besar tunggakan Anda dan harga mobil itu tidak sebanding nanti. Resikonya seperti itu. Nanti Anda bayar nyesek juga. Mending beli baru. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, pertimbangannya seperti itu aja ya. Saya lihat lagi di sini. Diken, Pak, kalau misalnya saya minta tambah waktu 1 tahun untuk pelunasan lagi, apa bisa Pak? Apa mereka langsung lelang? Kalau misalnya 1 tahun, kemungkinan besarnya mereka tidak akan bisa memberikan itu karena kelamaan. Tapi tergantung dari permasalahan, lihat kondisi secara sisi hukumnya seperti apa, ya, dampak hukumnya seperti apa. Kalau dampak hukumnya misalnya
beresiko, jadi tidak mungkin dilakukan lelang. Walaupun 1 tahun, 2 tahun pun tidak mungkin dilelang. Ya, seperti itu ya. Satria, saya tadi didatangi pihak bank, Bang katanya telah 2 bulan, katanya bunga berjalan, saya pinjam musiman. Ya, bunga berjalan tetap, itu wajib. Bunga berjalan itu wajib hukumnya. Itu karena memang prosedur dari bank seperti itu. Di bank manapun seperti itu. Ya, ada namanya bunga berjalan, ada namanya denda. Ya, itu wajib. Tapi kalau misalnya dilunaskan, nanti dinegosiasikan aja. Bapak Dede, bos, kalau data disebar kan gimana itu bos? Tidak boleh, itu kan sudah UU ITE itu, ya, tidak boleh. Cuman untuk pembuktiannya mana? Pembuktiannya kira-kira seperti itulah. Yuli Cancer, Bang, rumah saya ada di stiker proses lelang, katanya saya belum ada surat lelang, bagaimana? Kalau surat lelang itu persetujuan, bukan persetujuan, hanya pemberitahuan ke debitur mau dilaksanakan pelaksanaan lelang. Lelangnya kapan? Ya enggak? Harinya apa, tanggalnya berapa, jamnya berapa, itu pemberitahuan. Bukan sifatnya persetujuan, tapi kalau pemberitahuan ini sifatnya wajib. Ya, wajib debitur tahu. Gunanya apa? Nanti debitur kalau misalnya mau menyelesaikan, masih mau negosiasi, masih bisa ada ruang terbuka. Ya. Gitu Yuli ya. Siapa lagi nih? Leonardo, Pak mau tanya langsung aja, tanya, silakan Pak, nggak ada masalah. Siapa? Yani, apa nggak ada agunan Pak atau keringanan cicilan daripada kebayar sama sekali? Maksudnya gimana nih? Kalau misalnya bank itu semuanya ada, keringanan ada, tapi besarannya ini apa namanya, mereka yang menentukan. Kalau leasing ada, kalau pihak bank tidak ada. Kalau pihak bank, tapi kalaupun dia udah sediakan, kalau leasing biasanya disediakan formnya. Tapi kalau misalnya kalau pihak bank nggak ada, itu sifatnya hanya kebijakan, ya. Dan leasing pun kebijakan, tapi disediakan form. Bedanya itu aja, ya. Pak Dede, itu nomor WA, benar, itu di sini nomor WA-nya, ya. Kalau mau tanya langsung di sini aja ya. Maksud saya kalau mau ditanya, kalau kita diskusi di sini aja. Kalau di WA itu udah berbeda, ya. Jadi lebih enak di sini ya. Kalau di sini, kalau di ke kantor itu proporsional sifatnya Pak. Jadi kalau mau bertanya di sini aja, tidak ada masalah. Makanya di inbox saya minta maaf juga. Kalau di inbox jarang saya balas ya. Karena saya lebih enak itu berinteraksi seperti ini. Jadi one on one itu enggak, kita lebih enak itu langsung, namanya live ini ya. Semuanya bisa tahu masalah Anda apa, nanti kita bicaranya itu lebih enak. Saya jelaskan, mungkin ada teman-teman yang sama permasalahannya seperti ini, kan lebih enak, ya. Siapa lagi? Leonardo, mau tanya, misal kita sudah minta berkali-kali salinan akte hak tanggungan, tapi diabaikan terus oleh pihak bank kali ya, pasti. Minta secara tertulis saja, nanti seperti apa. Minta secara tertulis. Kalau misalnya tidak diberikan juga, langsung ajukan komplain ke namanya itu ke kantor pusatnya. Bisa melalui surat, bisa melalui email. Saya nggak tahu emailnya, kan bisa aja lihat di Google, kan gampang itu. Ya, terbuka semua informasi sekarang. Tinggal di Google, dia lihat emailnya apa, minta langsung tujuannya ke direksi. Ya, ke direksi. Memang ada bagian komplainnya ada, tapi bagus ya, komplain tembak langsung ke direksi. CC kan ke OJK. Ya. Gitu ya Pak Leonardo. Kans Raya, makasih ya sudah kasih gift. Yang makasih gift, terima kasih ya. Jangan lupa di tap-tapnya juga ya. Siapa lagi nih yang belum saya baca? Yuli, stiker dicabut boleh nggak? Itu rumah Anda boleh lah, itu rumah Anda. Ngapain? Mereka masang stiker pun itu tidak boleh masuk ke halaman rumah Anda kan? Cabut aja. Mana siapa lagi nih? Kans Raya, Niken, makasih ya Kans Raya ya. Siapa? Niken, apa masih bisa minta tambah waktu untuk melunaskan setengah lagi? Minta waktu. Ajukan secara tertulis saja ya, jangan melalui lisan ke pihak bank. Ajukan secara tertulis ya, supaya lebih enak, itu jadi pembuktian Anda. Ya. Joni, Bang, saya udah 9 bulan macet di bank
pinjaman 10 udah 2 kali dapat surat dengan ancaman dipidana. Tidak dapat dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Jadi aman. Dia Joni aman, gak usah khawatir. Apain? Kalau diancam-ancam itu biasalah kalau diancam-ancam. Supaya Anda bisa segera bayar kan. Takut kan bahayanya nanti bisa diancam pidana. Nah, enggak lah. Enggak ada. Tidak bisa dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Udah beres itu. Mau ngapain lagi? Kalau dia macam-macam makanya dipasang CCTV. Makanya kemarin minggu lalu saya live makanya banyak yang nanya sama saya di inbox, Pak kalau ini pasang CCTV Pak, kenapa nggak dipasang produk CCTV? Nah, udah saya kata CCTV di sini. Kalau mau silakan tinggal dicek aja di keranjangnya. Ada nggak keranjangnya? Apa saat ini tadi? Ya udah deh, entah klik keranjang atau enggak ya. Kalau ada klik aja, kalau nggak ada ya udahlah. Ya enggak. Siapa lagi? Friska. Mana Friska ini? Waktu yang dari pusat datang katanya sisa bayar pokok, tapi setelah 2 tahun stop kok masih dengan bunganya yang dibayar. Buktinya mana? Buktinya mau dibilang sisa bisa kali ya, bisa bayar pokok. Buktinya mana? Persetujuannya mana? Kalau tidak ada persetujuan itu hanya omong-omong, nggak usah didengar itu. Kalau misalnya boleh, mana persetujuannya Pak? Saya akan usahakan. Kira-kira seperti itulah. Gitu ya Friska. Niken. Kalau di ACC gimana Bang? Apa langsung ke pengadilan? Maksud di ACC apa nih? Kalau tidak enggak, mana ada di pengadilan. Kalau misalnya kalau BUMN biasa dia kerjasama dengan jaksa. Jaksa itu adalah mewakili institusi. Dia itu pengacara negara kan. Tapi walaupun dipanggil jaksa, tetap namanya hukumnya perdata, bukan pidana. Jadi gak usah khawatir. Yani Atar, biasanya kalau telah 3 bulan suka ada SP 1, 2, 3 ya Pak. Tapi yang ini langsung SP3, padahal selalu komunikasi tidak boleh, berarti gugur. Kemungkinan SP 1, 2 itu tidak diberikan, SP3 aja. Biarkan aja Anda tanda tangan, tulis yang SP3-nya, tulis tanggal Anda terima itu kapan. Tanda tangan. Kalau bisa dibuatkan di bawah note itu, saya tidak mendapatkan SP1 dan 2, ini langsung SP3, begitu aja. Ya enggak, biar dia tahu, mikir pihak bank itu, ini bahaya, ini resiko. Udah tahu pihak bank itu, kalau debitur melakukan seperti itu, dia udah tahu arahnya kemana. Berarti pihak debitur ini sudah tahu masalah prosedur pemberian SP1, 2, 3. Ya, nah itu bisa berakibat namanya kalau bisa lelang, bisa arahnya ke pembatalan lelang. Ya enggak, bukan pembatalan lelang, bisa misalnya laku terjual, kita bisa gugat. Nah, itu kekuatan. Siapa lagi nih? Mana lagi saya Priska sudah Niken, sudah Priska. Tapi saya terlanjur store selama 2 tahun. Saya hitung sisa 30 jutaan. Setelah dicek ternyata masih sisa 76. Terlanjur mau diapain lagi? Nah, udah langsung dirikan aja minta persetujuannya. Kalau misalnya Anda komplain, Anda ajukan surat. Sebelumnya kronologi seperti apa, bicara sama namanya marketingnya siapa, apa kepala cabangnya atau analisnya atau bagian collectionnya, bahwasanya dapat persetujuan seperti ini, ternyata tidak. Tapi menurut saya pihak bank pasti bisa berkelit bahwasanya kita tidak ada namanya pengajuan. Anda kan mengajukan secara lisan, ya enggak? Dia jawab secara lisan juga kan, tidak ada bukti. Makanya saya bilang, saya tekankan rekomendasi saya, ajukan secara tertulis supaya lebih enak. Leonardo, bagaimana hukumnya bikin akte hak tanggungan bukan di kantor notaris, tapi di bank tidak dibacakan? Kan itu kan di bank bisa aja dilakukan, di kantor notaris bisa, ya enggak? Dia di kantor notaris. Kalau di bank itu wajib, yang penting wajib dia hadir di hadapan saya kan, hadir di hadapan saya. Yang pertama, pihak pertama dari pihak bank gitu kan. Yang kedua
debitur atau kebalikannya, seperti itulah. Kalau pihak bank biasanya udah mau menggunakan kuasa substitusi dari direksi, gitu ya. Turtle, bang, tenor KPR habis, belum lunas, tapi bank minta dilunasi, dana nggak ada, solusi apa bang? Kalau sudah habis tenornya, memang wajib dilunaskan. Nah, mau diapain lagi? Misalnya itu sebelum habis, sebenarnya itu bisa minta direstruktur, bisa. Tapi kalau sudah habis, itu riskan dia melakukan restruktur, karena itu sifatnya masanya itu sudah habis. Mau nggak mau, meminta waktu, ajukan secara tertulis, minta waktu kapan Anda mau menyelesaikan. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau memang tenor habis ya bingung juga tenor habis, karena langsung call 5 dia itu. Walaupun pada sebelum habis itu Anda statusnya lancar, pada saat habis langsung statusnya call 5 macet, gitu ya. Ajukan tertulis saja ya, Turtle. Nalendra, Pak, solusinya nama saya dipakai ipar saya pinjam di KUR 11 bulan lancar bayar. Kalau ajukan namanya dipakai nama, pada saat awal kredit, kita bicara awal dulu lah ya. Pada saat awal kredit, Anda secara sadar atau tidak memberikan numpang nama, hanya memberikan nama atas nama aja. Kalau Anda berani atas nama itu, berarti Anda berani resikonya, Anda memegang resiko kalau misalnya terjadi tunggakan, Anda membayar kreditnya itu. Apa misalnya Anda ditagih, nama Anda di BI checking akan kelihatan, sehingga sulit melakukan pinjaman di bank atau koperasi ataupun finance, itu tidak bisa, kredit dimanapun tidak bisa, sulit. Nah, antara Anda sama pihak bank, itu Anda sama bank, tidak ada masalah hubungannya dengan pihak saudara. Antara saudara Anda dengan Anda itu berbeda lagi. Jadi dua sisi yang berbeda. Anda tinggal mengejar saudaranya, ya. Begitu ya. Atau minta saudaranya mengganti nama, minta sama pihak bank itu ganti nama saudaranya, namanya novasi kredit. Tapi wajib persetujuan dari pihak saudaranya itu yang menggunakan nama. Jangan dia cuma enak-enak aja. Ya enggak. Cuman kalau atas nama, pada saat dia dia menunggak, Anda menyalahkan pihak bank. Enggak juga. Ya, Anda balik badan, kan bukan saya maki. Enggak juga. Karena Anda secara sadar, sekarang Anda kejar saudaranya itu, ya. Tapi nggak usah khawatir, tidak ada masalah. Devi, Pak, saya masih mau bayar tapi tidak bisa sesuai angsuran lagi, bagaimana Pak? Tidak bisa bayar atau masih kemampuan yang kurang? Kalau kemampuannya masih menurun, misalnya masih ada niat bayar, minta lakukan restruktur aja ke bawah. Nah, restruktur, cicilan diperkecil, tenor diperpanjang, dan sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Ya enggak? Kalau tidak sesuai dengan Anda yang kemampuan yang Anda miliki, katakanlah angsurannya 5 juta, Anda kemampuan itu hanya 1 juta, dibuat 2,5 juta sama pihak bank, Anda bisa menolak. Pokoknya kemampuan saya hanya 1 juta, udah jelas itu kan. Gitu ya Devi ya. Wong Sugi, Pak, aku punya angsuran sudah macet, apa bisa dilelang Pak? Bisa aja, tergantung dari pihak banknya, apakah dipasang hak tanggungan atau tidak. Ya enggak, kalau dipasang tanggungan bisa dilakukan lelang, tapi itu melalui prosedur juga panjang. Tapi kalau misalnya tidak dipasang tanggungan, tidak bisa dilakukan lelang. Muhammad Ali, Bang, kalau jaminan di bawah hutang, apa bisa bank tetap mengambil bank? Karena lagi nego cicil pokoknya saja. Jaminan di bawah hutang bisa aja, tetap melalui lelang, tidak bisa langsung ditarik-tarik, itu nggak bisa, wajib melalui proses lelang. Kalau melakukan penarikan ataupun melakukan sita yang lain-lain, misal kendaraan ataupun tanah dan bangunan, itu secara sukarela. Kalau tanah dan bangunan wajib jual beli juga kan, tanda tangan debitur, namanya jual secara sukarela. Ya. Siapa lagi nih? Nalendra, kalau dari ipar saya tidak mau bayar, apa saya kena pidana? Tidak dipidana. Tidak dapat dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Ya, gitu ya. Leonardo, utang 101 juta, udah 9 kali angsuran, macet bisa pokok kurang dari 100, apa bisa dilelang? Bisa aja dilelang. Kan tadi Anda katakan ada hak tanggungan, berarti itu bisa dilakukan lelang. Kalau tidak dipasang hak tanggungan, itu tidak bisa. Saya udah tahu nih, pihak bank itu ngasih hutangnya 101 juta.
ya kan, itu supaya dipasang hak tanggungan, ya nggak. Nah, itu biasalah kalau nama pihak bank sengaja dibuat 101 juta. Denny Fahmi, Pak tanya, saya nggak pernah macet, tapi dengan alasan orang lain macet, sehingga saya tidak bisa lanjut pinjam. Maksudnya gimana nih? Saya nggak pernah macet, tapi dengan alasan orang lain macet, sehingga saya tidak bisa lanjut pinjam. Maksudnya gimana? Saya belum tahu maksudnya dari Denny ini ya. Diketik aja ya. Siapa lagi ini? Saya lihat lagi, Wong Sugi, tapi sudah 7 bulan Pak, belum ada kabar. Udah biarin aja kalau belum ada kabar, nggak ada masalah. Nah Lenda, terima kasih Pak, saya selalu buat Bapak dan keluarga, amin, sama-sama. Yani Atar, berarti tenor KPR habis belum lunas langsung lelang ya Bang? Tidak, tetap juga melalui prosedur SP 123, tetap juga. Walaupun ininya tenornya habis. Tenor habis itu gunanya pada saat tenor habis langsung secara otomatis statusnya macet. Bukan call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, enggak. Langsung call 5 itu macet, ya. Siapa lagi? Denny Fahmi, banknya bilang tutup total Pak untuk wilayah kami. Banknya tutup total kan, rekeningnya tidak tutup total, langsung bisa dibayarkan. Nah, tidak ada masalah. Total, terima kasih yang sudah ngasih gift ya. Teman-teman yang sudah ngasih gift, terima kasih. Yang sudah ngasih like, terima kasih juga. Ya. Cak Deso, Pak nama saya dipakai ponaan saya dan baru diangsur 1 kali dan sudah dapat somasi 3 kali Pak. Nah, kalau namanya dipakai ponakan, itu tetap resikonya ditanggung atas nama debiturnya, bukan ponakan. Jadi tadi saya ada pertanyaan seperti ini juga. Jadi ini adalah hal yang berbeda antara debitur sama pihak bank, sama debitur dengan ponakan saudaranya. Ini hal yang berbeda. Resiko debitur tetap ditagih, namanya BI checkingnya rusak, jelek. Terus apa lagi? Kalau ada agunannya tetap dia lakukan lelang. Tapi dengan saudaranya dia bebas melenggang kangkung, ya enggak? Kalau Anda melaporkan bisa laporkan ke pidana. Dia melakukan penggelapan, duitnya ada kan, bisa dilakukan penggelapan ataupun penipuan, bisa aja tergantung dari kondisi permasalahannya itu kan. Nah, itu antara hubungan Anda dan ponakan. Anda bisa kejar ponakan. Ya, jangan seenaknya dia pakai duit langsung kabur. Anda sebagai debitur pusing jadi kan, pusing 7 keliling ya. Ya enggak? Total, kenapa bank syariah bunganya lebih tinggi dibanding bank konvensional Pak? Jadi kalau bank syariah itu, jadi kalau dia itu bunganya itu beda dengan pihak bank konvensional. Jadi kalau misalnya katakanlah dia hampir mirip dengan leasing, pembayaran hampir mirip sama leasing. Jadi kalau dia itu kan sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank, pihak debitur sama pihak debitur dan kreditur. Berapa? Jadi dia jual beli, tidak ada namanya pinjam meminjam dengan kayak bank itu enggak. Dia akadnya jual beli, akadnya bedanya di akad. Nah, bunga di belakang sesuai dengan perjanjian kesepakatan itu dihitung semuanya. Bedanya di sana, sama kayak leasing, dihitung bunga sampai ke belakang itu dihitung semuanya. Bukan hanya pokoknya dihitung, tapi pokok dan bunga, berikut pokok dan bunga, itu bedanya. Ya, begitu. Siapa tadi? Cah Deso. Siapa lagi? Oh, Tutel tadi saya jawab. Erwin Hidayat, kalau minjam bank 135 juta, ambil waktu 10 tahun, kira-kira berapa angsurannya sebulan itu? Mana tahu, saya di sini saya nggak bisa langsung gini ya. Aduh, langsung dihitung di kalkulator. Saya pegang. Itu berat, pertanyaan yang berat itu ya enggak. Biasa secara sistem. Kalau ngitung set kalkulator gampang gitu. Siapa lagi? Leonardo, terima kasih Pak advice-nya, sama-sama. Ya ini, bisa mobil kenapa nggak bisa di restart ya Pak? Bagi debitur macet. Cadeso, makasih sudah ngasih gift-nya ya, makasih. Terima kasih. Ya, teman-teman sudah ngasih like juga, terima kasih. Like, yang ngasih gift, terima kasih. Yani Ata, cicil mobil kenapa nggak bisa di restruktur? Bagi debitur macet solusinya Pak? Memang kalau memang kredit mobil itu riskan dilakukan restruktur, tapi bukan tidak bisa dilakukan restruktur.
tapi sangat riskan dikarenakan sifatnya itu namanya konsumtif. Jadi beli barang untuk bukan buat kendaraan, bukan usaha, ya enggak. Jadi itu sifatnya konsumtif, bukan modal kerja. Itu yang membuat kenapa kredit kendaraan sulit dilakukan, namanya restruktur. Ya, gitu ya, Yani ya. Nah, nanti jangan lupa kalau misalnya ada kendaraan misalnya mau ditarik, itu tidak bisa terpaksa. Makanya setiap di rumahnya itu pasang CCTV ya, supaya menjaga keamanan dari kita semua. Bang Sugi, Pak, kalau kredit motor digadaikan apa melanggar hukum? Ya, pasti. Itu langsung masuk ke namanya penggelapan, ya. Tapi kalau walaupun namanya Anda digadaikan, selagi kredit di leasing itu lancar, mungkin rasanya leasing tidak ada masalah. Biasanya tidak akan masalah, mau diapain, dibakar pun tidak ada masalah. Yang penting cicilan kreditnya lancar. Kalau kreditnya menunggak, otomatis jadi permasalahan kan, dikorek masalahnya, nanti ketahuan bahwasanya itu digadaikan. Sehingga ini ranahnya ke pidana, penggelapan. Bapak Dede, Pak, kalau data disebarkan, gimana cara melaporkan? Kan kita lapor kemana Pak? Ke Polres, tidak bisa di Polsek. Kalau UU ITE, Undang-Undang Teknologi UU ITE itu di Polres. Polsek biasanya dia tidak ada Polres. Tapi ada juga Polres tertentu yang tidak bisa, sehingga harus ke Polda. Tapi biasanya Polres sudah bisa kok, ya. UU ITE. Undang-Undang Teknologi itu ada di di Polres. Laila Asmanis, Bang, Pak mau tanya, kemarin aku lunasin pokoknya di bank Titi. Sekarang tinggal biaya yang lain 17 juta. Gimana cara bisa dinegosiasi? Yang penting pokoknya udah selesai kan? Nah, ini kok lah gitu. Ya enggak? Bagusnya ditulis. Free closing. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat, please. Nah, kita lihat lagi yang nanti. Denny Fahmi. Kemarin Pak, saya sudah melaporkan bank dimaksud atas hak saya yang dihilangkan. Apa ini? Haknya apa yang dihilangkan? Ya enggak. Cadeso, dan selanjutnya apakah saya bisa dipidanakan? Menurut saya, selagi kreditnya lancar tidak ada masalah. Tapi kalau bisa dibilang bisa dipidanakan, bisa. Tapi kreditnya lancar tidak ada masalah. Ya, gitu ya. Tapi tidak semua pihak debitur akan dilaporkan ke polisi sama pihak leasing. Tapi dia lihat ya, kondisi debitur mana aja. Nah, takutnya zonk Anda yang kena nanti, ya enggak. Jaga-jaga aja. Tidak semua debitur dilaporkan, tapi untuk jadi efek jerah biar agar supaya dibilang ke leasing ini kalau debitur ada yang menggadaikan, nanti dilakukan dibuat laporan polisi pidana sehingga efek jerah ke debitur lain. Ya enggak ada masalah. Yang penting lancar aja dulu. Ita, Pak, saya kredit macet, sisa utang 16 juta lagi. Terus saya minta dari BPR mau cicil tapi ditolak. Nah, dicicil Anda tinggal ditransfer aja. Biasa transfer kemana? Transfer aja. Kalau dicicil ditolak, cuman masalahnya kalau ditransfer biasanya itu denda dulu dibayar. Kalau masih ada duitnya bunga, kalau masih ada duit baru pokok. Ya. Kinshop, Pak, saya pernah telat hari bayar hari bayar rumah dan belum habis bulan, udah di-stempel stiker menunggak. Emang boleh gitu? Tidak boleh. Itu inisiatif dari pihak pegawainya. Ya, itu inisiatif aja itu. Cabut aja udah. Emang itu inisiatif nih. Itu nggak boleh itu. SP 123 belum, enak aja. Emang suka-suka dia aja. Nggak bisa. Emang perusahaan itu, bank itu bapak moyangnya punya kan nggak begitu juga. Jadi dia harus melakukan sesuai dengan prosedur. Itulah yang harus dilakukan oleh pihak pegawai bank. Resikonya itu nama baik bank itu lebih harus terjaga. Ya enggak? Pasti itu tidak mungkin dilakukan namanya diberikan instruksi dari atasan, itu tidak mungkin. Kalau lisan bisa jadi, tapi pembuktiannya sulit. Tapi kalau misalnya tertulis tidak mungkin. Ya, karena melanggar aturan. Meli, Pak, apa bisa restruktur tidak dihapus di banknya, soalnya data restruktur di OJK bisa nyantol sana sini, bisa ngajuin. Maksudnya gimana ini? Kan ada itu. Nah, saya harus ingatkan juga di komentar saya itu banyak itu saya hapus itu
banyak yang menawarkan jasa hapus data, yang lain-lain. Itu bohong semua, itu pembohongan, bahaya, jangan ya. Tidak bisa dilakukan hapus data, aman, tidak bayar cicilan lagi, nggak boleh lah. Mana ada itu? Itu tidak mungkin bisa. Itu patut diduga itu memang penipuan, dan itu tidak ada itu, duit habis, tidak menjadi masalah lagi, ya. Queen Shop, dan saya sudah bangun teras sebelum 5 tahun, katanya subsidi saya bisa dicabut, bang, katanya apa benar? Enggak lah, tidak bisa, tidak seperti itu juga. Tapi memang dalam perjanjian kredit itu ada, biasanya itu akan mencantumkan kalau rumah mau direnovasi, mau disewa, atau mau dibuat apa, itu wajib persetujuan dari pihak bank, ada di PK-nya ada. Tapi kalau misalnya ada 3, ya buat aja nggak apa-apa, tidak akan masalah. Tapi boleh macam-macam boleh. Biasa seperti itu ya. Kalau di PK-nya ada, di PK-nya memang ada. Siapa lagi? Ya nih, Pak, kalau ini diserahkan apa batching tetap jelek? Bahaya, diserahkan datang ke kantor langsung boleh, jangan di jalan. Jangan lupa pada saat Anda kan wajib menandatangani berita acara serah terima kendaraan. Di bawahnya tulis utang saya tidak mau ditagih lagi, utang saya dianggap lunas, gituin aja, tulis saja, ya nggak ada masalah, supaya harus aman juga kita sebagai debitur, ya kan. Ini kita sudah Abah Iki, pengalihan kendaraan ke pihak lain apakah bisa dikatakan penggelapan? Pengalihan kendaraan ke pihak lain apa bisa dikatakan penggelapan? Bisa dikatakan penggelapan, bisa pengalihan, karena wajib persetujuan dari pihak kreditur, pihak leasingnya, ya kan. Itu kan tujuannya buat debitur, bukan buat orang lain sebenarnya, seperti itu kan. Dialihkan, ya kan, dialihkan, itu bisa masuk ke penggelapan. Duh, sebentar, mata saya agak kelip-kelip ini, udah pada rezeki kali ya. Meli, tapi dari pihak OJK suruh ke bank, disuruh hapus restruktur, temui supervisor. Hapus restruktur, nggak ngerti saya hapus, belum pernah saya hapus restruktur, mana ada hapus restruktur, nggak ngerti saya itu. Mungkin dia kata-katanya berbeda kali ya, saya nggak tahu maunya apa pihak bank itu. Tapi kalau misalnya hapus restruktur itu nggak ada, hapus restruktur, restart, nggak ada itu. Mungkin kalau di sana mau dibuat restruktur kembali, di restrukturnya mungkin bisa aja tanda tangan, ya. Kalau misalnya sesuai dengan kemampuan, tanda tangan aja. Kalau tidak sesuai, jangan tanda tangan. Arti surat somasi terakhir apa, Pak? Berarti kalau surat somasi terakhir, kalau misalnya yang itu bisa masuk ke langkah karenanya ke gugatan ke lelang, bisa lelang. Syarat lelang kan harus SP1, SP2, ya enggak? Tanpa itu nggak bisa juga. Terus Lena, kalau pihak bank bilang mau pasang pelang, gimana Pak? Pelang memang ada di perjanjian kredit, bisa ada. Tapi itu kan rumah Anda bersetuju atau enggak? Kan gitu kan. Dia masuk halaman rumah Anda, jangan Anda suruh. Kalau dia berani memaksakan masuk rumah Anda, itu masuk pidana jadinya. Nah, itu rumah Anda. Memang Anda sebagai debitur mengagumkan rumahnya, sertifikatnya ke pihak bank. Tapi bukan berarti itu hak bank semuanya, tidak boleh. Ya enggak? Itu Rosdena ya, nggak usah khawatir. Siapa? Sudah. Queen Shop sudah ya. Nah, kita paling 5 menit lagi lah ya, 5 menit atau 2 pertanyaan lagi, oke. 1-2 pertanyaan lagi saya jawab. Setelah itu istirahat ya. Besok mau ini lagi, mau aktivitas sehari-hari ya. Farel, saya minum dulu ya, lumayan juga. Farel, Pak, adik saya kerja merantau, jadi rumah yang dibelinya saya kakaknya yang tempati. Kata depolator boleh nggak boleh, maksud depolator bilang nggak boleh, salah itu, tempatin aja, nggak masalah. Debt collector itu yang tidak berhak untuk mengatakan itu, ya nggak, itu nggak usah khawatir, ya nggak, disuruh kosongin tidak boleh, bilang gitu aja.
Debt collector atau pihak bank tidak boleh mengosongkan rumah, dia tidak berhak. Tenang aja, nggak usah khawatir, tenang aja, ya enggak. Leonardo, apa hukumnya bila takeover dimainkan oleh petugas bank dan bunganya 10% per hari? Itu dia melakukan namanya bridging ya, biasa. Itu fraud, ya, bisa dilaporkan ke atasannya. Minimal SP3, ya, SP3 dan BHK itu ke pegawainya, ya, itu fraud, ya. Kalau ada namanya pidana nanti bisa, yang bisa pempidana itu biasanya pihak debitur, pihak yang dirugikan. Tapi kalau banknya mau pidana ke pegawainya itu kecil kemungkinan. Bukan apa-apa, kalau dia melakukan pidana melaporkan pegawainya itu wajib ada namanya audit, ya, menyatakan kerugian dari pihak bank. Gitu ya. Siapa lagi nih? Siapa deh? User, Pak, ini Bang titik-titik sungguh biadab. Belum 1 bulan ke rumah, CC minta keringanan billing 9 juta jadi 50 juta. Baikkan aja, diamkan aja. Mereka tidak bisa apa-apa, tenang aja. Ya, hanya ditagih aja itu, ditagih aja, nggak usah khawatir. Ngapain? Makanya pasang CCTV rumahnya. Pasang CCTV, kalau berani dia datang, dia tidak berani berteriak-teriak kalau melihat ada CCTV. Ada CCTV. Nggak berani dia, nggak berani macam-macam. Tenang aja. Ya, nggak usah khawatir. Kalau berani macam-macam dia di rumah, CCTV udah kerekam, suaranya kan ada CCTV yang bisa merekam. Langsung lapor polisi, saya jamin masuk penjara dia. Doni, Pak Doni, kalau kredit motor bisa dibalikin soalnya mau beli cash Pak. Bisa dibalikin, tapi kan rugi biasanya kalau dibalikin gitu. Tapi silakan aja kalau memang mau ini, mana dampak baik dan buruknya. Kalau mau di take over wajib sesuai dengan apa namanya itu dari diketahui oleh pihak leasing. Jangan sampai take over biasa aja langsung dibawa tangan ya, Anda berdua sama teman take over udah lanjutkan cicilan, jangan, bahaya, Anda yang berisiko, namanya masih nama Anda, wajib diketahui sama pihak leasing, tanda tangan dia itu, ya. Dibalikin boleh balikin, mau dilunaskan langsung dilunaskan minta keringanan, bisa aja, banyak pilihan yang lain. Siapa lagi nih? Akakia, Pak mau nanya, hutang dalam jumlah berapa yang bisa dibebani hak tanggungan? Tidak ditentukan berapa jumlah berapa nominalnya, tergantung dari kebijakan dari pihak banknya. Mau 10 juta boleh, 5 juta pun boleh dipasang hak tanggungan. Cuman masalahnya kalau pinjam 5 juta, masalah biaya hak tanggungan kan lumayan juga kan, biaya notaris, ya nggak, biaya notaris, terus biaya yang lain kan begitu, tidak sebanding. Biasanya kalau bank besar itu, biasanya bank besar itu 50 juta ke atas atau 100 juta ke atas. Kalau BPR sama koperasi bisa 20 juga bisa, 10 juta bisa juga 10 juta. Tapi biasanya itu 20 juta ke atas. Ya. Itu biasa dipasang tanggungan. Tapi kalau di bawah itu enggak. Biasanya. Tapi tergantung dari kebijakannya ya. Kebijakan dari pemberi kredit. Leonardo, masih sama-sama. Leo, Pak, saya kredit macet rumah, tapi atas nama anak saya, solusinya gimana karena sudah tidak sanggup bayar? Atas nama anak, ya anak akan ditagih, bukan bapak yang ditagih, anak yang ditagih. Bisa nggak bapak ditagih? Bisa, karena bapak sama orang tuanya kan sebenarnya tidak boleh menagih selain debitur, walaupun orang tuanya. Jadi kalau memang seperti ini, maunya seperti apa bapak? Apakah mau nanti diminta direstruktur, ada kemampuan lagi, diperkecil, ataukah bagaimana? Ataukah mau dijual secara sukarela? Ataukah nanti minta waktu berapa lama akan menyelesaikan? Kan gitu kan nih. Dodoy, tapi pihak leasing dipersulit ya, biasalah ya, namanya ini pihak leasing biasanya mau gimana inilah. Intinya bukan dipersulit, intinya Anda bagaimana caranya debitur cepat segera bayar. Ya. Cadeso, Pak, bisa konsultasi lewat telepon? Tidak bisa. Jadi langsung di sini aja ya. Kalau mau telepon di sini langsung, ini sifatnya profesional. Komersil ya boleh dikatakan komersil. Profesional ini pasti ada biayanya. Kalau di sini kan kita ini law firm. Jadi mau di sini lebih enak di sini aja.
sama aja kok, tidak ada masalah. Anda tanya di sini saya akan jawab, selagi ini saya jawab. Ya, tanya aja di sini. Kalau langsung itu beda. Lebih enak seperti ini. Tapi biasanya permasalahan berat biasanya itu pihak teman-teman kalau di sini kan kurang privasi. Kalau privasi boleh langsung datang ke alamat sini, tidak ada masalah, langsung datang. Biar privasi terjaga. Jadi kan biasanya malu nih kalau ketemu sama orang lain. Apa kalau di sini kita bicara permasalahan kita, orang lain tahu, ya nggak masalah. Leo, minta keringanan bayar apa bisa sesuai kemampuan. Tergantung dari pihak bank. Persetujuan ada pihak bank akan memberikan namanya kebijakan, itu berdasarkan dari tingkat risiko. Ayo Maesa, kalau kur macet jaminan AJB apa bisa disita, utang 150 juta, AJB tidak bisa dilelang, ya gitu ya. Dan satu-satunya jalan namanya gugatan sederhana di pengadilan, itu pun kalau menang pihak bank ya, kalau enggak ya nggak bisa juga dilelang ya. Gitu aja ya. Mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi. Saya melakukan live ini seminggu 3 kali, malam Minggu, malam Senin, malam Kamis jam 20.30 atau setengah 9. Jadi bagi teman-teman kalau ada yang mau datang langsung konsultasi hukum masalah perbankan, bisa datang langsung ke sini. Telepon bisa juga, tapi kita profesional di sini ya, enggak. Jadi lebih enak, ada masalah mau dilelang, mau ditahan lelangnya, jangan sampai, bagaimana kita jangan sampai dilelang, pendampingan kita bisa dilakukan, tidak ada masalah. Ya, enggak mau di luar kota pun kita akan ladeni semuanya, tidak ada masalah. Ya, mungkin ini aja. Dan jangan lupa nanti di sini pada saat sudah live ini saya biasanya akan upload ulang di sini. Jadi apa yang saya datanya saya jawab itu bisa dilihat lagi di sini. Misalnya ada lupa, nanti bisa dibuka lagi. Biasanya besok saya upload lagi ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.